Yo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is back nakama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece setelah seminggu lamanya kita menunggu. Tentu bocoran kali ini sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Pewis dan juga Words Gun Forum. Sebelumnya Tamagon mengingatkan dulu di chapter sebelumnya hal yang mengejutkan terjadi, di mana kita melihat detail yang lebih jelas terkait dengan bentuk fisik yang dimiliki oleh Joy Boy di masa lalu yang berbicara dengan Emmet. Belum lagi pertarungan yang makin intens di Pulau Egghead, dan kita pun dikejutkan dengan rahasia yang dipakai oleh robot kuno, yakni ternyata dia mengeluarkan pancaran kemampuan haki raja yang super gila milik Joy Boy yang berimbas dengan recallnya kembali Gorosei dan membuat Im Sama kena mental. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa ya, jangan lupa tinggalkan jempol kalian, kemudian komen setelah video berakhir tentang pandangan kalian terkait dengan spoiler kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1123 kita kali ini mendapatkan judul Minggu yang Hilang. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan cover story lanjutan dari perjalanan Yamato menelusuri Wano. Dalam cover terlihat Yamato dan anak-anak sedang makan bersama. Bocoran kita mulai di mana lanjutan dari chapter sebelumnya. Efek haki dari Joy Boy menghasilkan semua angkatan laut pingsan, bahkan sekelas wakil Laksamana. Dori dan juga Brogy pun mengatakan bahwa Hausuko haki yang mereka rasakan kali ini lebih kuat dari Akagami no Sense. Sementara itu, kapal dari bajak laut raksasa dan juga Sunny berlayar ke Elbaf. Sanji pun melihat jasad dari Vegapunk. Kemudian kita mendapatkan flashback lagi terkait dengan 2 minggu yang lalu Shaka menemukan beberapa perubahan di laboratorium data. Shaka berbagi informasi dengan Vegapunk dan juga Pythagoras, dan mereka menemukan ada Vegapunk yang mengkhianati mereka. Nah, mereka pikir pengkhianatnya adalah Lilith, namun akhirnya mereka pun tahu pengkhianat tersebut adalah York. Vegapunk di sana berkata, menggunakan ketamakan untuk menciptakannya adalah kesalahan. Yup, setelah itu ketika mereka ini mendengar insiden kerajaan Lulusia 1 minggu kemudian, mereka sadar mereka tidak bisa melarikan diri. Vegapunk, Shaka dan juga Pythagoras mempersiapkan serangan balik mereka. Vegapunk kemudian memodifikasi robot kuno untuk menyembunyikan Haishin Dendin Mushi, dan mereka merekam video untuk siaran langsung. Kemudian mereka menghapus 2 minggu terakhir dari kenangan mereka untuk menyembunyikan rencana yang mereka persiapkan dari York. Setelah menghapus kenangan mereka, Vegapunk menemukan pesan yang ditinggalkan oleh dirinya sendiri. Percayalah pada diri sendiri dan mati. Chapter pun berakhir dengan kembali ke masa sekarang saat bajak laut raksasa, Usopp dan Luffy merayakan mereka akan pergi ke Pulau Elbaf. Usopp berkata, "Ke pulau impianku, Elbaf." Yups, kalimat terakhir Vegapunk adalah satu hal yang dikatakan Vegapunk kepada Sanji di Egghead tentang One Piece. Aku ingin kalianlah yang mendapatkannya. Yup, kejadian menegangkan akhirnya perlahan mereda setelah hempasan haki dari Joy Boy membuat kabur dan menghancurkan ratusan pegawai dari marinir, begitu juga dengan bahkan wakil Laksamana yang juga ikut tumbang merasakan efek kekuatan haki luar biasa ini. Wakil Laksamana kemampuannya bukan kaleng-kaleng, dan ini merupakan salah satu pasukan elit dari marinir. Mereka ditempa keras untuk menjadikan dirinya pasukan terbaik dari angkatan laut, dan bahkan mereka langsung di bawah nama dari Admiral. Di sini pun kita bisa mempertimbangkan ya bagaimana haki dari Joy Boy ini sudah masuk ke kelas top tier terbaik dari yang paling baik di One Piece. Pertanyaannya adalah bagaimanakah bisa haki sekelas ini kalah di masa abad kekosongan? Ini tidak mungkin 1 lawan 1, melainkan ada beberapa kelompok yang pastinya akan menyudutkan Joy Boy pada saat itu dan bahkan melakukan manipulasi hingga berakhir dengan kekalahan di masa abad kekosongan. Efek dari haki legendaris ini kemudian dirasakan oleh para raksasa yang mempunyai gelombang yang begitu besar, bahkan lebih besar milik haki Shanks yang pernah mereka rasakan. Nah, apakah ini petunjuk persiapan bagi Luffy untuk melampaui Shanks? Luffy diibaratkan Joy Boy yang kemungkinan besar nantinya akan memiliki haki top tier dengan kelas yang sama seperti layaknya Joy Boy yang mengusir Gorosei dari Egghead. Namun satu hal yang pasti adalah tujuan dari Akagami ini untuk benar-benar membawa Joy Boy kembali, sehingga kunci terakhir One Piece sudah ada. Shanks akan bertarung di bawah Luffy seperti yang akan dilakukan Roger.
Nah, kemudian dalam chapter ini pun kita melihat bagaimana Vegapunk sudah merancang sedemikian rupa rencana pembalikan keadaan yang dilakukan oleh York dari pemerintahan dunia. Cerdiknya mereka sudah merancang ini 2 minggu sebelum hal yang benar-benar besar terjadi di pulau tersebut. Jadi untung saja ya Vegapunk sudah mengetahui ada hal yang aneh dari York dan mereka bisa mempersiapkan waktu 2 minggu tersebut untuk melakukan hal yang tidak diduga-duga oleh pemerintahan dunia sebelumnya. Yup, dan akhirnya lembaran baru tiba. Bajak laut topi jerami akan segera menuju ke pulau impian dari Lord kita, yakni God Usopp. Apa yang bisa kita dapat semua setelah Luffy dan kawan-kawannya mendarat di pulau Elbaf? Nah, kita pasti banyak mengetahui hal-hal penting, semisal bagaimana nasib dari Yuta Kid yang sampai sekarang kondisinya masih mengambang. Apakah memang berakhir tragis atau masih bisa diselamatkan seperti layaknya Trafalgar Law? Kita di sana juga akan melihat bagaimana reuni akan terjadi antara Robin dan juga Saul yang akan benar-benar sangat dramatis. Tidak hanya itu, Luffy dan juga kawan-kawannya akan bereuni dengan para raksasa yang pernah mereka temui sebelumnya di pulau-pulau yang mereka singgahi, seperti Oimo, Kashi, Dori, Brogy, bahkan Hairudin akan mereka temui di pulau tersebut. Dan satu hal yang pasti, pertemuan yang akan kita nantikan bersama antara Luffy yang akan menemui sosok yang menjadikan dirinya sebagai bajak laut. Tidak lain adalah bajak laut rambut merah, terutama dengan kaptennya Akagami no Sex. Hampir 24 tahun lamanya kita belum menantikan mereka kembali dalam satu panel, dan Elbaf akan menjadi harapan bagi kita semua dengan Oda Sensei menggambarkan mereka berdua dengan sangat epik dalam satu panel. Yup, overall selamat tinggal Pulau Egghead. Perjalanan bajak laut topi jerami selanjutnya akan menuju ke pulaunya para raksasa dengan budaya Viking yang kental beserta dengan pulau idaman dari Usopp, yakni Pulau Elbaf. Seperti biasa, di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni desain awal One Piece dari Oda Sensei. Yap, berikut ini adalah evolusi desain awal topi jerami yang dibuat langsung oleh Oda Sensei. Silahkan pause video ini terlebih dahulu ya jika kalian ingin melihat detail dari evolusi desain dari Luffy dan juga kawan-kawannya di awal pembuatan mereka. Ini juga ada prototipe awal dari apa yang kemudian menjadi Zoro, yakni Ryuma, dan Sanji, yakni Romeo, sekitar tahun 1994. Oda Sensei sempat berkomentar mengenai gambaran ini. Ryuma, sang samurai, berperan sebagai prototipe karakter yang akan muncul di Monster, yang juga menampilkan seekor naga. Sepasang samurai dan kesatria ini adalah sesuatu yang ingin saya gambarkan di Monster, tetapi juga menjadi prototipe dari Zoro dan juga Sanji. Nah, fakta bahwa Oda memikirkan Gomu-Gomu no Mi yang memiliki kemauan sendiri yang selalu tertawa sepanjang waktu 30 tahun yang lalu adalah hal yang gila. Konsep nikah mungkin lebih baru, tapi ide intinya selalu ada. Oda Sensei sudah memikirkannya jauh 30 tahun yang lalu dan faktanya ini adalah Niri yang asli. Yup, dalam budaya Jepang pencuri sering dikaitkan dengan bandana bermotif spiral. Mungkin saja ya karena Luffy awalnya dimaksudkan untuk menjadi pencuri, peran yang ada kemudian diwarisi oleh Nami. Pola dari Gomu-Gomu no Mi mungkin didasarkan pada bandana aslinya. Kita lanjut ke knot atau simpul tali dalam mitologi Mesir. Dikatakan bahwa simpul digunakan sebagai jimat karena mengikat dan melepaskan sihir. Jimat diet mungkin yang paling terkenal, mengusir siapapun yang melakukan kejahatan terhadap pemegangnya. Nah, beralih ke One Piece, simbol yang digunakan oleh Emmet di One Piece chapter 1122 kemarin berhasil. Itu digunakan sebagai pelindung terhadap kejahatan. Nah, teknik simpul ini pertama kali kita temukan di Waideria. Menurut kartu Fever Card-nya, Haradas sebenarnya berasal dari Pulau Langit Birka. Rumah bagi Enel Kuta kuno ini dihancurkan oleh murkanya Dewa Tyr. Sebelum Haradas pergi, dia pasti telah mempelajari teknologi kuno yang diturunkan dari biringan asli. Kita dapat melihat bukti lebih lanjut mengenai hal ini dengan desain yang ditemukan di Waideria. Lihatlah mesin seperti gelembung dengan dasar silinder ini. Ada mesin seperti ini di Moon Birka juga. Apakah mesin ini merupakan metode untuk memanen berbagai jenis energi? Kita juga pernah melihat jenis teknologi canggih lainnya di Waideria, bahkan benda-benda yang menyerupai Mother Flame. Berdasarkan teori ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar adanya hubungan antara teknologi-teknologi ini. Birka pasti pernah menjadi sekutu dari Joy Boy. Bisa jadi Birkanlah yang menunjukkan kepada Joy Boy cara menyimpan hakinya di dalam simpul tali.
By the way, di sini outfit yang dimiliki oleh robot kuno di masa lalu benar-benar mirip ya, seperti penggambaran dari beberapa raksasa yang berada di Elbaf. Apa mungkin mereka terkait satu sama yang lainnya? Ada juga chapter lalu yang berisi easter egg yang hanya bisa dikenali oleh sebagian besar penggemar berat One Piece. Jika kalian teliti, ada 3 bajak laut yang ditampilkan di sini. Nah, ini adalah bagian dari kru yang Oda Sensei dan beberapa rekannya rancang untuk kontes penggemar Shonen Jump tahun 2000. Yup, jadi sekian saja ya pembahasan Tabagon kali ini. Mungkin dari kalian punya pendapat seputar bocoran yang muncul di hari ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tabagon hari ini. Mohon maaf juga ada informasi yang terlewatkan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.